saya Martina Marito Kurnia Pandiangan. Di sini saya akan menjelaskan introduksi analisis deret waktu. Deret waktu adalah sekelompok catatan mengenai data numerik pada interval yang teratur selama periode waktu tertentu. Deret waktu dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, sains, keuangan, kedokteran, dan industri. Deret waktu dapat dicatat dalam bentuk grafik waktu yang biasanya grafik waktu yang diukur ditandai pada sumbu X. Titik-titik pada grafik akan menyebar pada interval yang sama secara horizontal yang disebabkan oleh adanya interval yang teratur dari setiap waktu. Pada titik-titik yang telah diberikan garis atau diplot akan terlihat pola dalam fluktuasi naik dan turun. Pola tersebut berulang dan hampir selalu mencangkup jumlah titik yang sama. Data deret waktu biasanya mempunyai karakteristik tertentu terkait ukuran peristiwanya, yang akan memerlukan pengembangan metode analisis statistik khusus. Analisis deret waktu termasuk ke dalam kegiatan statistik karena kegiatan dalam analisis ini akan secara khusus menganalisis rangkaian titik data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dapat melakukan penafsiran. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Deret waktu dapat dicatat dalam bentuk grafik waktu yang biasanya gerak waktu yang diukur ditandai pada sumbu X. Titik-titik pada grafik akan melebar pada interval yang sama secara horizontal yang disebabkan oleh adanya interval yang teratur dari setiap waktu. Pada titik-titik yang telah diberikan garis atau diplot akan terlihat pola dalam fluktuasi. Deret waktu dapat dicatat dalam bentuk grafik waktu yang biasanya gerak waktu yang diukur ditandai sumbu X. Titik-titik pada grafik akan menyebar pada interval yang sama secara horizontal yang disebabkan oleh adanya interval yang teratur dari setiap waktu. Pada titik-titik yang telah diberikan garis atau diplot akan terlihat pola dalam fluktuasi naik dan turun. Nah, pola tersebut berulang dan hampir selalu mencangkup jumlah titik yang sama. Data deret waktu biasanya mempunyai karakteristik tertentu terkait urutan peristiwanya, yang akan memerlukan data tersebut merupakan salah satu contoh dari deret waktu, yaitu data perkembangan penggunaan sepeda motor dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dapat dilihat bahwa data yang dipaparkan tersebut tersusun secara berurut mulai dari data tahun terdahulu. Dengan membaca data pengguna kendaraan sepeda motor, dapat dianalisis bagaimana pergerakan dari perkembangan penggunaan kendaraan sepeda motor dari tahun 2015 hingga 2020. Dari data ini, kita dapat menilai dan menganalisis pola pergerakan penggunaan sepeda motor dari tahun 2015 sampai 2020, yang dimana penggunaan sepeda motor dari tahun ke tahun bertambah dan meningkat. Jadi, diimajinasikan dalam bentuk grafik juga, data tabel tersebut akan memiliki pola ke atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari deret waktu dan analisis deret waktu. Deret waktu merupakan kegiatan pencatatan saja terhadap kegiatan yang telah terjadi. Kenalkan, nama saya Artasya Joelyn Saragi. Di sini saya akan membaca tentang pola analisis deret waktu. Analisis deret waktu mengidentifikasikan berbagai pola deret waktu dalam menciptakan prediksi untuk masa mendatang. 4 pola tersebut antara lain: yang pertama, tren.
Pola tren diidentifikasi dari adanya data deret waktu yang menunjukkan kecenderungan perkembangan untuk meningkat atau menurun secara stabil selama periode waktu yang panjang. Berikut adalah contoh tren negatif. Itu adalah musiman. Musiman adalah perkembangan fluktuasi dari pola musiman dapat diidentifikasi melalui data deret waktu yang periodenya masih kurang dari 1 tahun. Periode dari musiman dapat berupa mingguan, bulanan, kuartal, semester. Karena itu, pola yang terbentuk akan terus berulang setiap waktu. Berikut adalah contohnya. Adalah siklikal. Siklikal adalah naik turunnya deret waktu dianalisis melalui periode waktu lebih dari 1 tahun. Siklikal sangat sering dikarenakan dengan siklus bisnis yang dimana polanya terbentuk diikuti menggunakan masa kemakmuran, resesi, depresi, hingga titik pemulihan. Pada yang terbentuk dari masa kemakmuran akan berada di titik teratas, dari resesi cenderung mengarah ke bawah, dari depresi akan berada di titik terbawah, dan pada masa pemulihan akan cenderung ke atas hingga mencapai kemakmuran kembali. Berikut adalah contoh gambarnya. Keempat adalah residu. Pola residu biasa juga dikatakan sebagai pola random karena bentuknya juga yang tidak teratur dan fluktuasi yang terbentuk sulit atau bahkan tidak dapat untuk diprediksi dan hanya dapat diidentifikasi saja. Pola yang tidak teratur ini terbentuk dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi deret aktual. Contohnya bencana alam. Contohnya adalah gambar seperti berikut. Waktu dapat didefinisikan sebagai model aditif melalui penjumlahan polanya, yaitu Y sama dengan T tambah S tambah C tambah I. Dan pada beberapa situasi deret, waktu akan didefinisikan sebagai kelipatan dari setiap polanya atau sebagai model aditif logaritmik, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Halo semuanya, saya Yohana Martasari Sitohang akan menjelaskan cara dan metode menentukan tren linear. Nah, tren linear dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. Variabel dependen sama dengan bilangan konstanta sebagai intercept Y ditambah arah garis tren dikali dengan variabel independen. Nah, tren linear tersebut dapat ditentukan melalui 4 metode. Yang pertama, metode bebas. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode bebas. Nah, metode bebas merupakan metode penentuan tren linear yang terbilang cukup mudah, namun bersifat tidak objektif. Penentuan tren linear dengan metode bebas hanya perlu melalui pembuatan diagram pencar, yaitu dengan menarik garis lurus mendekati seluruh titik koordinat pada diagram yang sudah dibentuk secara bebas. Nah, meskipun mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan rumus, metode ini justru jarang digunakan karena dianggap belum memenuhi syarat ilmiah. Yang kedua ada metode setengah rata-rata. Nah, bagaimana sih cara menentukan tren linear menggunakan metode setengah rata-rata? Yang pertama, dengan cara membagi data menjadi 2 kelompok data. Nah, dari data yang berjumlah genap dapat langsung dibagi 2 sehingga menghasilkan 2 kelompok data ganjil atau 2 kelompok data genap. Namun, pada data yang berjumlah genap, bagian tengah data dapat dihilangkan atau dimasukkan ke dalam 2 kelompok data. Nah, dengan begitu akan menghasilkan 2 kemungkinan kelompok data juga, 2 kelompok data ganjil atau 2 kelompok data genap. Yang kedua,
Nah, sehubungan dengan namanya yaitu setengah rata-rata, langkah selanjutnya yaitu mencari rata-rata setiap kelompok. Kelompok 1 diberi tanda X bar 1 dan kelompok 2 dapat diberi tanda X bar 2. Rata-rata yang telah ditentukan tersebut dapat diletakkan di tengah setiap kelompok. Yang ketiga, nilai rata-rata pada kelompok dapat dianggap sebagai nilai tren pada tanggal 30 Juni untuk setiap periode dasar, yaitu tahun yang mencakup nilai rata-rata tersebut. Yang keempat, perubahan atau naik turunnya tren dapat dihitung melalui cara rumus di bawah tersebut. Saya akan menjelaskan contoh soal dari metode setengah rata-rata. Nah, contohnya adalah seperti gambar di layar ini. Oke, jadi di contoh tersebut dilampirkan data angka harapan hidup dari laki-laki dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Nah, melalui N dalam bentuk ganjil dan genap, tentukanlah yang pertama katanya persamaan tren dan penafsiran terhadap nilai B. Yang kedua nilai tren 2017 sampai dengan 2023 beserta dengan grafik trennya. Yang ketiga prediksi angka harapan hidup 2024 dan 2025. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Let's go! Sekarang kita masuk ke penyelesaian bagian A, yaitu persamaan tren dan penafsiran terhadap nilai B. Nah, kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 2017, 2018, dan 2019. Dan kelompok kedua yaitu 2021, 2022, dan 2023. Nah, di antara dua kelompok ini terdapat dua pula tahun yang berjumlah genap, yaitu yang pertama di 2018 dengan yang kedua yaitu di 2022. Nah, yang di kelompok pertama yaitu 2017, 2018, 2019, kita jumlahkan angka harapan hidup laki-lakinya yaitu 66,5 ditambah 66,7 ditambah 67,1 sama dengan 200,3 dibagi dengan 3, yaitu jumlah dari 2018, 2017, 2018 dengan 2019 itu kan ada 3. Jadi 200,3 dibagi 3 sama dengan 66,7. Nah, didapatkanlah dia rata-rata tiap kelompok per tahunnya itu yaitu 66,67 untuk kelompok yang pertama. Sedangkan untuk kelompok yang kedua yaitu 2021, 2022, dan 2023 itu ditambahkan juga yaitu 67,4 ditambah 67,7 ditambah 68,1 didapatkan hasilnya yaitu 203,2 dibagi dengan 3 juga yaitu hasilnya sama dengan 67,73 untuk rata-rata tiap kelompok per tahunnya. Berdasarkan penyelesaian tersebut, maka kita dapatkan A untuk periode dasar tahun 2018 hasilnya yaitu 66,7, sedangkan A untuk periode dasar 2022 hasilnya adalah 67,73. Nah, setelah itu kita cari N-nya yaitu tahun 2022, tahun genap yang kelompok 2 dikurang dengan tahun genap yang di kelompok pertama yaitu 2022 dikurang 2018 sama dengan 4. Jadi N-nya sama dengan 4. Nah, kita cari ini B-nya. B-nya itu sama dengan X bar 2 dikurang X bar 1 per N. Nah, tadi kan X bar 2-nya itu sama dengan rata-rata ya maksudnya ya. Rata-ratanya itu 67,73 dikurang dengan 66,67 dibagi dengan 4, maka kita dapatkanlah hasilnya sama dengan 0,27.
Nah, maka persamaan tren dari data tersebut yaitu Y sama dengan 66,67 ditambah dengan 0,27X, yaitu untuk periode dasar 2018, atau Y sama dengan 67,73 ditambah 0,27X untuk periode dasar 2022. Nah, nilai B sama dengan 0,27 tersebut berarti bahwa rata-rata angka harapan hidup laki-laki Oke, hai semua. Di sini kita akan membahas mengenai tren non-linear ya. Sebelumnya kita mengetahui bahwa tren linear itu nilai tren yang menghasilkan garis lurus ya kan. Nah, untuk di tren non-linear sendiri, itu nilai trennya itu membentuk kurva. Dan tren non-linear sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tren kuadratik atau parabola, dan kedua itu adalah tren eksponensial. Pertama kita akan membahas mengenai tren kuadratik atau parabola. Tren kuadratik ini merupakan metode yang non-linear yang paling sederhana sebenarnya, yang dapat digunakan dalam mencari nilai tren. Tren kuadratik ini dirumuskan sebagai Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Terus nilai A dan B serta C ini dapat dicari terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai berikut. Nanti kita tampilkan ya. Dan yang kedua itu kita akan membahas mengenai tren eksponensial. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai tren eksponensial. Tren eksponensial ini merupakan model tren yang penentuan nilai tren dari data deret waktunya menggunakan persamaan logaritma ya. Penggunaan eksponensial dalam menentukan nilai tren cukup efektif pada beberapa aplikasi deret waktu, yaitu pada deret waktu yang tidak bersifat musiman dan memiliki perubahan naik ataupun turun setiap periodenya bersifat stabil dan konsisten. Persamaan tren ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai Y aksen sama dengan AB pangkat X. Dan persamaan tersebut jika diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi log Y sama dengan log A ditambah X log B. Nah, nilai pada logaritma A dan B itu dapat ditentukan melalui rumus. Untuk mencari logaritma A dapat dengan sigma log Y I per M. Dan untuk mencari logaritma B itu sama dengan sigma XI log YI per sigma XI kuadrat. Di sini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu pemilihan model tren. Ketepatan hasil analisis tren sudah pastinya dipengaruhi oleh kebenaran dan kelengkapan data deret waktu yang dimiliki. Tetapi terdapat faktor lain yang sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menganalisis data deret waktu, yaitu pemilihan model tren yang akan digunakan. Pemilihan model tren yang sangat penting untuk dapat menggunakan nilai tren dan meningkatkan ketepatan prediksi. Sebenarnya pemilihan model tren ini ada 3. Pertama, ada tren linear dikatakan tepat untuk data deret waktu yang dimiliki jika selisih setiap Y dari waktu ke waktu bersifat konstan. Nanti rumusnya akan diberikan di layar ya. Yang kedua ada tren kuadratik atau parabola dikatakan tepat untuk data deret waktu yang dimiliki jika selisih dari dua selisih Y bersifat konstan. Dan ketiga ada tren eksponensial dikatakan tepat untuk data deret waktu yang dimiliki jika presentasi dari selisih setiap nilai Y berturut-turut adalah konstan. Sebagai contoh, seperti di gambar. Penyelesaian kita dapatkan lewat gambar ini. Melalui perhitungan yang telah dipaparkan pada tabel, terlihat bahwa terdapat pengaruh variasi musim dari hasil panen labu tersebut. Alasan adanya variasi musim dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2019, triwulan 1 dan 4 kurang dari rata-rata panen. Di sisi lain, triwulan 2 dan 3 lebih dari rata-rata panen. Yang kedua, tahun 2020, triwulan 4 kurang dari rata-rata panen. Di sisi lain, triwulan 1, 2, dan 3 lebih dari rata-rata panen. Yang ketiga, tahun 2021, triwulan 1 dan 3 kurang dari rata-rata panen. Di sisi lain, triwulan 2 dan 4
lebih dari rata-rata panen. Yang keempat, tahun 2022, triwulan 2 dan 3 kurang dari rata-rata panen. Di sisi lain, triwulan 1 dan 4 lebih dari rata-rata panen. Oke, selanjutnya adalah perhitungan indeks musim. Perhitungan indeks musim ini memiliki beberapa metode. Pertama ada metode rata-rata sederhana. Yang kedua ada metode relatif berantai, di mana nilai relatif berantai yang telah dicari dapat dikatakan sebagai indeks musim jika total keseluruhan nilainya adalah 1200. Jika hasil tidak sama dengan 1200, maka harus dilakukan penyesuaian dengan cara mengalihkan nilai relatif dengan faktor pengalih penyesuaian yaitu 1200 per A. Dan ketiga ada metode rasio terhadap tren. Dengan adanya rasio terhadap tren untuk setiap bulannya, kehilangan data tidak akan terjadi. Namun perubahan siklus pada data deret waktu, maka indeks tren tidak dapat mengikuti data aktual. Indeks musim rasio terhadap tren dihitung dengan nilai data dikali 100 per nilai tren. Dan keempat ada metode rasio terhadap rata-rata bergerak, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah menghitung pola musim dari data, kedua mengubah data deret waktu untuk setiap bulan ke dalam persentase dari rata-rata bergerak, ketiga bagi setiap bulan dari data deret waktu dengan rata-rata bergerak, keempat anggaplah bahwa nilai ekstrim untuk bulan berapapun disebutkan oleh faktor-faktor random, nilai ekstrim akan dihapus saat merata-ratakan semua bulan. Dan perlu dicatat, total indeks musim yang dapat didapatkan dari rata-rata persentase haruslah 400. Jika tidak, maka diperlukan faktor pengalih penyesuaian dengan cara 400 per B. Oke, halo semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaplikasian contoh soalnya ke dalam aplikasi Excel. Di sini kita bisa lihat ada data di mana kita mengetahui wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Bisa kita lihat ya, di tahun 2019 ada 16,11 juta, di tahun 2020 ada 4,02 juta, di tahun 2021 ada 1,56 juta, di tahun 2002 ada 5,47 juta, dan di tahun 2023 ada 7,52 juta. Di sini kita diberi pertanyaan mencari persamaan tren dengan metode kuadratik atau parabola. Data yang sebelumnya itu kita pindahkan, dan untuk titel jumlah Wismannya kita ganti menjadi YI. Masih sama ya semua. Dan untuk mencari X ini kita dapatkan dari kita bisa lihat ya, jumlah intervalnya itu adalah 5. Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan kita bisa ketahui tahun 2021 adalah tengah dari keempat tahun tersebut. Jadi kita buat angka 0 di tahun 2021 sebagai XI-nya. Dan jika ke atas itu menjadi negatif, dan jika ke bawah menjadi positif. Jadi di tahun 2020 menjadi -1, di tahun 2019 menjadi -2, di tahun 2022 ada menjadi +1, dan di tahun 2023 menjadi +2. Dan bagaimana mencari XI kali YI-nya? Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya dari XI. Kita lihat ya, terus dikalikan dengan YI sendiri. Setelah itu kita double tap untuk mendapatkan jawaban yang sama, untuk mendapatkan rumus yang sama ke semua blok. Terus untuk mendapatkan XI kuadratnya dari mana? Kita bisa dapatkan dari XI dikali XI itu sendiri. Oke, kita kalikan. Bukan dikali 2 karena nanti beda banget jawabannya. Jadi harus dikalikan dengan XI itu sendiri. Terus mencari XI kuadrat dikali YI-nya gimana? Kita kan sebelumnya sudah mendapatkan hasil dari XI kuadrat. Berarti tinggal dikalikan dengan YI-nya. Kita sudah mendapatkan jawaban, ada 64,44 juta. Kita double klik lagi untuk mendapatkan rumus yang sama di setiap bloknya. Lalu untuk mendapatkan XI pangkat 4 itu gimana? Kita kalikan XI kuadrat dikali XI kuadrat itu sendiri, bukan dikali 2 lagi ya. Nanti jawabannya beda, kali XI kuadrat. Oke. Terus double klik aja untuk mendapatkan rumus yang sama di segala bloknya. Terus melalui data tabel ini, nilai B dapat ditemukan sebagai sigma XI YI sama dengan B dikali sigma XI kuadrat,
dimana kita bisa mengetahui sigma dari XY sendiri ini adalah 15 minus 15,73 dan sigma dari XY kuadrat adalah 10. Bisa dilihat ya. Lalu untuk mendapatkan B nya sama dengan minus 15,73 dibagi 10. Jawabannya sama dengan minus 1,57. Oke, selanjutnya ada di metode rata-rata bergerak. Contoh soal yang kedua di mana di sini ditanya menghitung nilai tren menggunakan rata-rata bergerak dengan dasar tahun 2 dan 2 tahun dari data penggunaan telepon seluler dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Di sini kita bisa lihat ya, tahun 2018 datanya ada 319,4, di tahun 2019 ada 331,3, di tahun 2020 ada 355,6, dan di tahun 2021 ada 365,9. Kita pindahkan lagi kembali datanya. Oke. Dan untuk mencari ini itu dari mana, kan ditanya tuh total penggunaan dasar 2 tahun itu, kita tambahkan ini dengan ini, jadi dia sama dengan ini ditambahkan dengan ini. Oke, sudah ketemu jawabannya. Kita double klik untuk mendapatkan rumus yang sama. Terus untuk mendapatkan nilai tren dasar 2 tahunnya itu kita hasil ini kita bagi menjadi 2, jadi sama dengan dibagi 2. Oke, dapat. Kita double klik juga. Tengahnya adalah kosong. Di sini ada kosong, XI-nya ada kosong. Kecuali tadi ya ganjil, itu kita harus ambil salah satu tahun untuk sebagai ini patokannya. Dan kita bisa lihat ya di tahun 2019 menjadi minus 1, di tahun 2018 menjadi minus 3, di tahun 2017 menjadi minus 5, di tahun 2020 menjadi 1, di tahun 2021 menjadi 3, dan di tahun 2022 ada 5. Hujan ya? Tadi aku bilang-bilang orang itu aku kayak gembel. HP siapa ini? Di CapCut bisa ini kak? Noise yang di belakang bisa keredam kak? Suaranya? Iya. Bisa? Bisa. Bisa kak? Awas. Awas. Siapa? Kan nggak nampak kak. Tinggal apa lagi? Tinggal tag video Kak Ramel, tag video. Iya, itu udah selesai. Nanti aku ngetek pakai laptop kakak aja lah biar gampang kakak ngeditnya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendapatkan XI kuadratnya adalah XI dikali XI sendiri ya, seperti yang tadi. XI dikali XI. Kita dapatkan hasilnya dan kita double tap untuk mendapatkan rumus yang sama di semua bloknya. Dan untuk XI dikali Y ini kita dapatkan dari sama dengan XI dikali YI. Oke, kita sudah mendapatkan totalnya yaitu minus 169,5, dan kita double tap untuk mendapatkan semua rumus yang sama. Kita gini, karena ini kan ada ini ya penghalangnya, kita gunakan rumus yang sama dan kita blok ke jumlah data di tahun 2022. Lalu untuk mencari totalnya itu kita bisa dapatkan melalui rumus sum di blok. Kita bisa mendapatkan dari sum, buka turun, lalu box sendiri, lalu enter. Itu juga dengan yang lain. Berdasarkan data A dan B dapat dihitung sebagai berikut. A di mana Y aksen sama dengan sigma Y per M, di mana sigma Y ini adalah 219,5 dibagi jumlah datanya adalah 6, maka mendapatkan hasil 36,1. Dan untuk B sendiri itu didapatkan dari sigma XI Y per sigma XI kuadrat, di mana kita bisa ketahui sigma XI Y adalah 30,9, benar kan? Dan untuk sigma XI kuadratnya adalah 70.
Jadi 30,9 dibagi 7 adalah 0,4. Dengan demikian, persamaan garis tren dapat ditulis secara berikut. Y aksen sama dengan 36,1 ditambah 0,4. Halo, perkenalkan nama saya Martina Pandiangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi regresi dan analisis korelasi. Regresi linear sederhana merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran hubungan fungsional antara dua variabel kuantitatif, di mana kedua variabel tersebut dapat diukur pada skala interval atau rasional. Paradigma ini mengasumsikan adanya ikatan linear antara variabel bebas atau independen, bisa disebut dengan X, dan variabel terikat atau dependen Y, di mana perubahan dalam variabel bebas mengakibatkan perubahan proporsional dalam variabel terikat. Sebagai ilustrasi, pertimbangan fenomena akademis yang melibatkan durasi studi atau variabel independen dan performa ujian atau variabel dependen. Analisis regresi dalam konteks ini akan mengkaji tentang bagaimana pengaruh dari alokasi waktu belajar terhadap variasi dalam skor ujian. Hipotesis yang umumnya diajukan adalah bahwa terdapat hubungan positif antara dua variabel tersebut yang peningkatan dalam durasi studi cenderung menghasilkan peningkatan yang sepadan dalam performa ujian. Kita masuk kedua, yaitu analisis korelasi merupakan bagian dari statistik yang sangat kompleks dan komprehensif yang digunakan untuk meninjau dan mengkuantifikasi interrelasi antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa fluktuasi atau perubahan dalam suatu variabel dapat dipengaruhi atau tidaknya berkorespondensi dengan perubahan yang diukur dalam variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi fundamental dari analisis korelasi adalah untuk menormalisasi dan menstandarisasi hasil kovariansi yang diperoleh, sehingga memberikan ukuran hubungan dan terkalibrasi dan dapat dibandingkan antar berbagai pasangan variabel, bahwa ketika variabel-variabel tersebut memiliki skala atau unit pengukuran yang berbeda. Koefisien korelasi yang umumnya dilambangkan dengan R adalah ukuran standarisasi yang berkisar dari min 1 hingga 1. Koefisien ini memerlukan pemahaman berikut. 1. Korelasi positif, yaitu 0 lebih kecil dari L lebih kecil sama dengan 1, mengidentifikasi hubungan searah, di mana peningkatan dalam suatu variabel bersesuaian dengan peningkatan dalam variabel lainnya. Kekuatan hubungan ini meningkat seiring R mendekati 1. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu min 1 lebih kecil dari L lebih kecil dari 0, menunjukkan bahwa hubungan inversi, di mana pendekatan dalam satu variabel bersesuaian dengan penurunan dalam variabel lainnya. Kekuatan hubungan ini meningkat seiring R mendekati min 1. Yang ketiga, korelasi 0 mengindikasikan absennya hubungan linear antara kedua variabel, meskipun tidak menafikan kemungkinan ada hubungan non-linear. Halo
Halo semuanya, saya akan menjelaskan model regresi linear sederhana dan penafsiran koefisien regresi. Nah, sudah dijelaskan di sub materi sebelumnya bahwa analisis regresi memberikan gambaran dari hubungan variabel independen atau X bar dan variabel dependen atau yang sering disebut dengan Y bar. Nah, persamaan regresi digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan suatu nilai X. Persamaan regresi yang digunakan antara lain Y bar sama dengan A ditambah B dikali dengan X bar, yang dimana Y bar adalah variabel yang dipengaruhi atau terikat ataupun dependen, dan X bar adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang bebas atau independen. Sedangkan A adalah konstanta ataupun nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Dan B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif ataupun negatif. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai A dan B antara lain A sama dengan Y bar dikurang B dikali dengan X bar. Sedangkan untuk mencari B sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma dari XI dikali dengan sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung di pangkat 2. Nah, nilai koefisien regresi tidak merujuk kepada aljabar, namun menunjukkan arah hubungan atau dengan kata lain pengaruh variabel bebas X pada variabel terikat Y. Menurut nilai B yang positif, variabel bebas X berdampak positif pada nilai variabel terikat Y. Penafsiran dari koefisien regresi tersebut adalah yang pertama, ketika B bernilai positif, maka B sama dengan K, di mana K lebih dari 0. Yang kedua, ketika B bernilai negatif, maka B sama dengan minus K, di mana K lebih dari 0. Kita langsung saja ke contoh soal. Soalnya adalah berdasarkan data BPS, tercatat GDP dalam juta rupiah dan nilai ekspor dalam miliar US dollar selama periode 2019 sampai 2023 sebagai berikut. Boleh dilihat contoh tabelnya seperti yang tertera di layar tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang A, berdasarkan data dalam tabel tersebut, bentuklah persamaan regresi dan penafsiran koefisien regresinya. Yang B, berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan, tentukanlah besar GDP jika nilai ekspor sebesar 260 miliar US dollar. Nah, yang pertama kita buat tabel yang berisi ekspor atau kita misalkan sebagai X, GDP sebagai Y, lalu kita cari XI dikali YI, ekspor dikali GDP, lalu kita cari XI pangkat 2 yaitu ekspor pangkat 2, lalu kita cari YI pangkat 2 yaitu GDP pangkat 2. Nah, boleh dilihat data dalam tabel yang tertera di layar Anda. Lalu langsung saja kita cari jumlah dari masing-masing tabel tersebut. Nah, didapatkan jumlah dari ekspor adalah 1113,18
Jumlah dari GDP yaitu 324,2, jumlah dari X dikali Y sama dengan 73.737,23, jumlah dari XY pangkat 2 adalah 260.587,34 dan jumlah dari Y pangkat 2 adalah 21.265,26. Lalu langsung saja kita cari X barnya sama dengan 113 di 18 dibagi 5 didapatkan X barnya sama dengan 222 di 6. Sedangkan Y bar sama dengan 324 di 2 dibagi dengan 5 didapatkan yaitu 64 di 8. Lalu langsung saja kita cari B-nya sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Langsung saja kita masukkan ke rumus semuanya maka didapatkan yaitu 7.793 di 194 dibagi 63.766 di 99 maka didapatkan hasilnya sama dengan 0,122. Maka langsung saja koefisien regresi B terhadap dua variabel tersebut adalah 0 di 12. Maka didapatkan A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar sama dengan 64 di 8 dikurang 0,1222 dikali dengan 222 di 64 didapatkan hasil dari A sama dengan 37 di 6. Maka nilai A terhadap dua variabel tersebut adalah 37,6. Yang A dengan demikian persamaan regresi didapatkan yaitu Y bar sama dengan 37,6 ditambah 0,122 X. Maka bertanda positif bermakna bahwa hubungan antara nilai ekspor dan GDP berbanding lurus. Maka ketika nilai ekspor naik sebesar 1 miliar US dollar, maka GDP-nya juga ikut naik sebesar 0,1222 juta rupiah. Sebaliknya, jika nilai ekspor turun sebesar 1 miliar US dollar, maka GDP-nya juga ikut turun sebesar 0,1222 juta rupiah. Kita masuk ke yang B yaitu menentukan besar GDP jika nilai ekspor 260 miliar dolar. Maka langsung saja Y bar sama dengan 37,6 ditambah 0,1222 dikali 260 maka didapatkan hasilnya sebesar 69,4. Maka ketika nilai ekspornya berjumlah 260 miliar US dollar diperkirakan besar GDP-nya mencapai 69,4 juta rupiah. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artasya Jualan Saragi. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan standar perkiraan. Dalam statistika, terutama fokus pada ekonomi dan bisnis, prediksi yang didapatkan dari persamaan regresi tidak mungkin selalu tepat dengan kenyataan. Karena itu, akan dibutuhkan hal yang dapat digunakan dalam memprediksi keakuratan maupun ketidakakuratan perkiraan nilai Y berdasarkan X. Dengan dasar pemikiran tersebut, standar perkiraan yang dilambangkan dengan SYX. Kesalahan standar perkiraan akan mengukur penyebaran di sekitar garis regresi untuk nilai X tertentu. Berikut adalah contoh penyimpangan regresi. Yang pertama adalah regresi tepat. Pengertian, model regresi yang tepat adalah model garis regresinya mendekati hampir semua titik sama. Artinya prediksi dari model sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Ciri-cirinya nilai R kuadrat, mendekati 1. Contohnya, jika kita ingin memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan dan datanya menunjukkan korelasi yang kuat, maka model regresinya hampir tepat memprediksi berat badan. Yang kedua adalah regresi kurang tepat. Pengertiannya, model regresi yang kurang tepat tidak dapat memprediksi nilai data dengan baik.
Titik-titik data tersebar jauh dari garis regresi. Ciri-cirinya nilai R kuadrat mendekati 0, banyak residual besar, dan data tidak memiliki hubungan linear yang jelas. Contohnya memprediksi tinggi badan berdasarkan jumlah buku yang dimiliki. Kemungkinan tidak ada hubungan, tidak adanya pola yang jelas, ataupun regresinya kurang tepat. Yang ketiga adalah regresi lebih tepat. Pengertiannya, lebih tepat berarti ada model lain yang lebih akurat dibanding model yang sedang digunakan. Mungkin regresi linear tidak cukup, tapi regresi kuadratik dan eksponensial lebih sesuai. Ciri-cirinya, pola data melengkung, bukan garis lurus. Model linear bisa digunakan, tetapi model non-linear lebih cocok. Contohnya, pertumbuhan populasi yang mengikuti pola eksponensial. Jika kita digunakan regresi linear, hasilnya kurang akurat. Tapi jika gunakan regresi eksponensial, hasilnya lebih tepat. Berikut kegunaannya. Kegunaannya yaitu untuk mengukur variabilitas dalam data. Membuat penafsiran dari hasil kesalahan standar perkiraan dapat didasarkan pada kaidah empirik. Kesalahan standar perkiraan ini akan spesifik untuk situasi eksperimental tertentu, seperti objek, apa yang diukur, dan prosedur pengukurannya. Namun, jika kita mengetahui SYX dari distribusi semua, kemungkinan kesalahan pengukuran, kita dapat mengatakan bahwa 68% dari hasil kesalahan yang sama-sama mungkin ini berada dalam rentang min SYX hingga XYX. 95% berada dalam rentang min 2 SYX hingga 2 SYX, dan 99,7% berada dalam rentang min 3 SYX hingga 3 SYX. Untuk menentukan kesalahan standar perkiraan, dapat menggunakan rumus SYX sama dengan akar dari sigma YI kurang Y topi kuadrat per N kurang 2. Keterangan SYX itu adalah kesalahan standar perkiraan, YI adalah nilai variabel dependen. Contoh soal. Mengambil data contoh 91. Tentukanlah standar kesalahan perkiraan dari persamaan regresinya. Y topi sama dengan 37,6 tambah 0,122x, dan penafsiran dari hasil hitungan. XI sama dengan nilai variabel independen, Y topi sama dengan nilai regresi atau taksiran Y, N sama dengan banyak data. Penyelesaian. Dari tabel penyelesaian contoh 91 telah didapatkan sigma YI kuadrat sama dengan 21.265,26. Sigma YI sama dengan 324,2. Sigma XI YI sama dengan 73.737,23. A sama dengan 37,6, B sama dengan 0,122, dan N sama dengan 5. Memasukkan data ke dalam rumus. SYX sama dengan akar dari sigma YI kuadrat kurang A sigma YI kurang B sigma XI YI per N kurang 2 sama dengan akar dari 21.265,26 kurang 37,6 dikali 324,2 dikurang 0,122 dikali 73,737,23 per 5 kurang 2 sama dengan akar dari 21.265,26 dikurang 12.189,92 dikurang 8.999,94 per 3 sama dengan 79,4 per 3 sama dengan 26,5. Memasukkan data ke dalam rumus. SYX sama dengan akar dari sigma YI kuadrat sama dengan A sigma YI kurang B sigma XI YI per N kurang 2 sama dengan akar dari 21.209. Penafsiran terhadap nilai SYX sama dengan 26,5 bermakna bahwa 68% beda besar GDP dan perkiraannya berada pada rentang min 26,5 hingga 26,595%
beda nilai berada pada rentang min 53 hingga 53, dan 99,7% beda nilai berada pada rentang min 79,5 hingga 79,5. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai persentase variabilitas dalam Y yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai alat ukur kemampuan. Persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau dependen. Untuk dapat menafsirkan koefisien determinasi secara efektif dan efisien, ubahlah nilai yang didapatkan ke dalam bentuk persentase. Koefisien determinasi dapat menunjukkan bahwa hubungan variabel dependen dan independen terprediksi sempurna, yaitu ketika nilai persentase koefisien determinasi sebesar 100%. Hubungan sempurna bermakna bahwa variabel dependen hanya dipengaruhi secara keseluruhan oleh variabel independen. Koefisien determinasi sebesar 100% berkaitan dengan koefisien korelasi sebesar lebih kurang 1,0. Rumus yang dapat digunakan dalam menentukan koefisien determinasi sebagai berikut. R kuadrat sama dengan sigma Y bar kurang Y bar kuadrat per sigma YI kurang Y bar kuadrat, atau R kuadrat sama dengan A sigma YI tambah B sigma XI YI kurang N Y bar kuadrat per sigma YI kuadrat kurang N Y bar kuadrat. Contohnya, tentukanlah koefisien determinasi dari data contoh 9 dan jelaskan penafsiran akan nilai koefisien determinasi yang didapatkan. Penyelesaiannya, dari tabel penyelesaian contoh 9 telah didapatkan sigma YI kuadrat sama dengan 21,265,26, sigma YI sama dengan 324,2, sigma XI YI sama dengan 73.737,23, Y bar sama dengan 64,8, A sama dengan 37,6, B sama dengan 0,122, N sama dengan 5. Dan masukkan data ini ke dalam rumus, lalu didapatkan hasilnya 0,71. Penafsiran terhadap nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,71 diubah menjadi persentase 71%, berarti bahwa besar GDP dipengaruhi oleh nilai ekspor dalam sebesar 71%. Ini juga berarti terdapat 29% faktor lain yang mempengaruhi besar GDP. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan standar perkiraan. Jika sigma buka kurung YI dikurang Y bar tutup kurung kuadrat atau nilai residu kecil, maka kesalahan standar perkiraan juga akan kecil. Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Ketika titik-titik pada diagram pencar terlihat dekat dengan garis, kita mencatat bahwa koefisien korelasi cenderung besar. Oleh karena itu, koefisien korelasi dan kesalahan standar perkiraan berbanding terbalik. Ketika kekuatan hubungan linear antara dua variabel meningkat, koefisien korelasi meningkat dan kesalahan standar perkiraan. Kita juga mencatat bahwa kuadrat dan koefisien korelasi adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur presentasi variasi dalam Y yang dijelaskan oleh variasi dalam X. Dalam beberapa kasus, koefisien determinasi dan jumlah kuadrat, residu atau kesalahan berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai residu data, semakin rendah koefisien determinasi. Analisis regresi menyediakan dua statistik untuk mengevaluasi kemampuan prediktif dan persamaan regresi, yaitu kesalahan standar perkiraan dan koefisien determinasi. Ketika melaporkan hasil analisis regresi, temuan harus dijelaskan dengan jelas, terutama ketika menggunakan hasil untuk membuat prediksi variabel dependen. Laporan harus selalu mencakup pernyataan mengenai koefisien determinasi, sehingga ketepatan relatif dari prediksi diketahui oleh pembaca laporan. Pelaporan objektif analisis statistik diperlukan agar pembaca dapat membuat keputusan mereka sendiri.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian soal dalam aplikasi Excel. Jadi yang pertama itu ada contoh soal model regresi linear sederhana dan penafsiran koefisien regresi. Nah, bisa dilihat dalam layar ada contoh soal berdasarkan data BPS terdapat GDP dalam jumlah rupiah dan nilai ekspor dalam miliar US dollar periode 2019-2023. Nah, tersedia dalam tabel tersebut. Nah, untuk mencari jumlah dari semua data tersebut, yaitu kita buat di bawah, rumusnya adalah sama dengan sum, lalu ditarik data dari atas, data pertama sampai data kelima. Lalu tutup kurung, lalu diklik enter. Nah, sama juga untuk mencari GDP, sama seperti itu, yaitu sama dengan sum, ditarik dari atas hingga ke bawah yang ini. Oke, nah yang ditanya berdasarkan data dalam tabel tersebut, bentuklah persamaan regresi dan penafsiran koefisien regresi. Yang kedua, berdasarkan persamaan regresi yang sudah didapat, tentukan besar GDP jika nilai ekspornya sebesar 260 miliar US dollar. Nah, kita buat dulu tabelnya, yaitu untuk X, seumpamakan X yaitu sebagai ekspor, Y sebagai GDP, lalu X dikali Y atau XI dikali YI. Nah, untuk mencari total dari ekspor ini sama aja, rumusnya sama dengan sum, lalu dari data pertama sampai data kelima. Lalu untuk GDP juga sama dengan sum, lalu dari data pertama hingga data kelima, lalu dapatlah hasilnya. Nah, untuk mencari XI dikali YI ini langsung saja tabel atau kolom yang ini langsung dikalikan dengan kolom yang ini. Jadi rumusnya adalah B18 dikali dengan C18, lalu kita langsung tarik aja ke bawah, lalu dapat sampai ke bawah juga. Lalu untuk mencari totalnya sama dengan masih sama sum dari data pertama sampai data kelima. Nah, untuk mencari kuadrat atau XI kuadrat itu menggunakan rumus power, yaitu power di koma ini X yang ingin dipangkatkan, baru di koma 2 karena 2 ini adalah pangkat 2. Lalu tinggal ditarik aja ke bawah, sudah dapat hasilnya. Lalu langsung saja untuk mencari totalnya, langsung sum data pertama hingga data kelima. Lalu sama saja untuk mencari YI kuadrat juga power, C itu adalah kolom GDP di koma 2, yaitu dipangkatin 2. Nah, untuk mencari totalnya juga masih sama, sum dari data pertama sampai data ke-5. Sudah dapat semua hasilnya, itu untuk menentukan X bar dan Y bar. Nah, untuk mencari X barnya kan di sini ada ya, 1113,18, langsung dibagi aja dengan 5 sama dengan 222,636. Nah, untuk mencari rumusnya yaitu langsung saja kolom B23 itu adalah ini, langsung dibagi dengan 5, maka dapat 222,636. Sama dengan untuk mencari Y bar, sama dengan 324 yang ini langsung dibagi dengan 5, langsung dapat C23 itu kolom yang ini ya guys, C23 yang ini ya. Nah, terus dibagi dengan 5 yaitu 64,84. Nah, untuk mencari koefisien regresinya, maka kita harus mencari dulu B-nya. Rumusnya tertera di layar dan penyelesaiannya juga tertera di layar, yaitu dapatkan hasil akhir sebesar 0,122. Maka koefisien regresi B terhadap dua variabel tersebut yaitu 0,12. Nah, untuk mencari A-nya yaitu sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Y barnya tadi 64,8 dikurang 0,122, langsung saja dikali dengan 222,64. Nah, maka langsung didapatkan hasilnya ini, langsung saja dibuatkan ke rumusnya, maka langsung didapatkan 37,6. Maka nilai A terhadap dua variabel tersebut 37,6. Nah, dengan demikian persamaan regresi yang didapatkan Y sama dengan 37,6 ditambah 0,1222 X. Nah, maka penafsirannya nilai B bertanda positif, bermakna bahwa hubungan antara nilai ekspor dan GDP ini berbanding lurus. Ketika nilai ekspornya naik sebesar 1 miliar US dollar, maka GDP-nya juga naik sebesar 0,1222 juta rupiah. Nah, maka sebaliknya pula jika nilai ekspornya turun sebesar 1 miliar US dollar, maka GDP-nya juga turun sebesar 0,122 juta rupiah. Nah, yang B menentukan besar GDP jika
ketika nilai ekspor sebesar 260 miliar US dollar. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Ini dia, langsung kita masukkan ke rumus. Maka didapatkanlah sebesar 69,32. Maka ketika nilai ekspornya naik sebesar 260 miliar, diperkirakan GDP-nya juga mencapai sebesar 69,4 juta rupiah. Nah, soal yang kedua yaitu soal kesalahan standar perkiraan. Dari soal yang sudah dijelaskan, soal pertama, tentukanlah standar perkiraan dari persamaan regresinya. Nah, ini sudah didapatkan ya tadi dari contoh soal, lalu ini juga sudah dapat dari diketahui. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya bisa dipelajari. Nah, maka didapatkan langsung totalnya sebesar 26,5. Didapatkan langsung dari 79,4 langsung dibagi dengan 3 rumusnya. Itu 26,5. Nah, maka penafsiran terhadap nilai SYX sama dengan 26,5 maknanya adalah 69% beda besar GDP dan perkiraannya berada pada rentang minus 26,5. Maka 95% beda nilai berada pada rentang minus 53 hingga 53. Dan 99,7% beda nilai berada pada rentang minus 79,5 hingga 79. Nah, soal yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Nah, dari contoh soal yang pertama, masih dengan contoh soal yang pertama, jelaskan penafsiran akan koefisien determinasi. Ini semua sudah diketahui dalam soal yang sudah kita selesaikan. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Bisa dilihat rumusnya ya guys. Lalu dapatkan hasilnya sama dengan 190 dibagi dengan 270. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. 190 dibagi dengan 270 sama dengan 0,73 atau 0,71. Nah, maka penafsiran terhadap koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,71 diubah menjadi persentase, yaitu 71%. Maknanya bahwa besar GDP dipengaruhi oleh nilai ekspor dalam sebesar 71%. Itu juga berarti bahwa 29% faktor lain yang mempengaruhi besar GDP. Sekian, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal tentukanlah koefisien korelasi dari data contoh pertama dan penyelesaian contoh ketiga, dan jelaskan penafsiran akan nilai koefisien korelasi yang didapatkan. Penyelesaiannya, dari penyelesaian contoh 3 didapatkan hasil R kuadrat sama dengan 0,71. Maka koefisien korelasi dapat dicari dengan R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,71. Cara mencari Excelnya, rumusnya sama dengan SQRT 0,71 dan mendapatkan hasil 0,84261497. Penafsiran terhadap nilai koefisien korelasi berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan dari penyelesaian contoh pertama. B memiliki nilai positif, artinya koefisien korelasi juga memiliki nilai positif. R sama dengan 0,84 menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat di antara GDP dan nilai ekspor. Oke. Kenalkan, nama saya Artasya Saragi. Sini saya akan menjelaskan Excel tentang contoh kesalahan standar perkiraan. Yang pertama, kita akan mencari Y kurang Y topi. Kalian bisa menggunakan rumus sama dengan C2 dikurang D2. Kalian ketik C2 dikurang D2, hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Lalu setelah mendapatkan hasil seperti itu, kalian bisa menarik barnya itu ke bawah. Jadi hasilnya itu akan tetap sama, akan tetap ada hasilnya. Jika kita mencari Y sama dengan Y topi, itu hasilnya akan muncul bersamaan dengan Y dikurang Y topi kuadrat. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan jumlah ataupun sigma? Kita dapat menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung F2 lalu tarik barnya sampai ke F6. Akan muncul hasilnya 0,08. Cara untuk mendapatkan hasil dari rumus SEE ini, kita bisa
mengetik rumus sama dengan S Q R T buka kurung sum buka kurung F2 sampai F6 garis miring buka kurung konta buka kurung A2 sampai A6 kurang 2 tutup kurung sampai tutup kurungnya itu hitam, akan mendapatkan hasil seperti ini. Sama dengan cara mencari SEE yang di bawahnya ini. Kita tinggal mengetik semuanya. Di sini saya akan membuatkan Excel kesalahan standar perkiraan. Yang pertama, kita akan membuat Y dikurang Y topi. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan membuat rumus sama dengan B2 dikurang C2. Terus kita enter, nanti dapat hasilnya menjadi 1. Lalu kita tarik barnya ke bawah, lalu mendapatkan hasil seperti ini. Yang kedua, bagaimana kita mencari Y kurang Y topi pangkat 2. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung B2 dikurang C2 tutup kurung, lalu kita pangkatkan 2. Hasilnya menjadi seperti ini. Kita tarik barnya ke bawah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana kita untuk mencari jumlah? Mencari jumlah dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita buat dari E2 sampai ke E6. Nanti hasilnya akan seperti ini. Bagaimana kita akan mencari SEE? Kita akan menggunakan rumus S sama dengan S Q R T buka kurung E7 ataupun jumlahnya itu dibagi ataupun garis miring buka kurung konta buka kurung B2 sampai ke B6 akan membuatkan hasil seperti ini. Rumus kesalahan standar perkiraan SEE sama dengan SQRT buka kurung sigma buka kurung Y kurang Y topi kuadrat dibagi buka kurung N kurang 2 tutup kurung, di mana min Y adalah nilai aktual min Y topi, adalah nilai prediksi min N adalah jumlah data ataupun sigma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Excel contoh dari menghitung korelasi produk momon atau Pearson. Yaitu di mana di dalam layar berikut terdapat ada 5 tabel, yaitu tabel pertama nomor, 2 promosi, yang ketiga persepsi harga, yang keempat lokasi, dan yang kelima penjualan. Pertanyaannya, kita akan mencari korelasi promosi dengan penjualan yang disebut XI dan Y. Kita akan menggunakan rumus Corel untuk menghitung korelasi produk atau produk momen, yaitu sama dengan Corel buka kurung B3 sampai B17 titik koma E3 sampai E17, lalu kita enterkan. Yang kedua, kita akan mencari korelasi persepsi harga dengan penjualan, yaitu X2 dengan Y, dimana kita juga akan menggunakan rumus Corel sama dengan Corel buka kurung C2 sampai C17 titik koma E3 sampai E17, lalu kita enterkan sehingga mendapatkan hasil seperti berikut. Yang ketiga kita akan mencari korelasi lokasi dengan penjualan, yaitu X3 dan Y. Kita juga menggunakan rumus Corel, yaitu sama dengan Corel buka kurung D3 sampai D17 titik koma E3 sampai E17 tutup kurung, lalu kita enterkan, dapatlah hasil berikut. Dalam korelasi 0,57, 0,43 dan 0,44
termasuk dengan korelasi lemah. Sekian video saya, terima kasih.